sebelum pesantren diadakan ini. Nah, jadi bingung keadaan di masyarakat di sini kayak apa. Saya kira generasi penerus tuh mudahan saya kira jangan umpat lagi. Misalnya pencurinya banyak juga, ada rampoknya ada juga di Antasan Segerani dulu. Pemabuknya memang banyak juga di Antasan nih. Terus gurunya datang sendiri dengan sukarela dulu, tapi udah berjalan waktu ya Pak ya, yang berjalan waktu apa namanya seperti sampai sekarang, alhamdulillah Pak. Jadi murid-muridnya di sini banyak yang sudah berkualitas Pak, meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Kosong. Pelan. Lewat pulang. Lewat. Dum. Oh, sematnya. Habis. Bah, dongkong. Kocok-kocok lah. Assalamualaikum. Salam. Laminya apaan nih? Mendem nah, oh, mendem. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat ya kabaratan? Alhamdulillah sehat aja. Bah, rami banget lah, mendem lah. Ayo ha, terus pian main. Tapi lu sambil berkisah boleh ya kalau lah. Nah, jadi nengaran kita hidup ini antara urusan dunia lawan urusan akhirat itu orang tua kita tuh harus seimbang ya Allah, antara dunia lawan akhirat. Nah dunianya yang kayaknya nah main dom ya Allah, cuma bilanya karena waktu sembahyang tiba ya Allah, sembahyangan bujur kada? Bujur. Orang tua kabar itu kan supaya sembahyang tuh diterima ya Allah, harus kita nih belajar. Nah untungnya di Murung Raya di Antasan Segerani ada pesantren Hidayatullah. Jadi karena supaya sembahyangnya bagus, bukan pian belajaran lah lawan Ustad ke pesantren lah. Ayo ya kada bapak Ustad kada menangati main dom ya Allah tapi belajar sembahyangnya ke pesantren bujur. Ya sudah cukup aja yuk. Kita makasih tetap pagi-pagi sampai ke waktunya ya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk lainnya yang hidup di muka bumi. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak istilah berkaitan dengan jiwa manusia. Di antaranya al-fitrah, al-ruh, dan al-nafs. Sikap perilaku seseorang satu dengan yang lainnya tentu saling berbeda. Faktor lingkungan masyarakat juga sangat menentukan kepribadian seseorang dalam kehidupannya. Di samping sebelah kanan kita ini adalah wilayah Pekauman. Wilayah Pekauman adalah wilayah di mana dulu ketika Khatib Dayan datang mengislamkan masyarakat Banjar atas perintah Raden Patah di bawah pimpinan Sultan Suryansah, maka para guru-guru mengaji mereka dimukimkan di samping sebelah kanan ini. Maka tempat ini dipanggil dengan sebutan wilayah Pekauman karena banyak kaum atau guru ngaji dari daerah Jawa yang bertempat tinggal di tempat ini. Kemudian ada masjid, yaitu Masjid Muhammadiyah Kelayan. Masjid ini dibangun pada tahun 1938 Masehi dan ini adalah merupakan salah satu masjid di pinggir sungai pertama di Kalimantan Selatan. Nah, ini masjidnya ada di sebelah kanan kita.
diletakkan di wilayah sungai supaya para pedagang-pedagang itu ketika mereka sudah sampai waktu sholat bisa sholat dan meletakkan sampannya langsung di depan masjid. Nah, ini Masjid Muhammadiyah Kelayan B, Kelayan yang terletak di Kelayan B. Di sebelah kiri kita ini Kelayan A, di sebelah kanan ini namanya Kelayan B. Nah, di sebelah kiri ini adalah musala Hinduan yang berada di Kelayan A ya, Kelayan A. Musala ini dibangun oleh jamaah yang ada di Kelayan A untuk memudahkan mereka sholat berjamaah karena waktu itu akses penghubung masih belum mudah antara Masjid Muhammadiyah di Kelayan B dengan yang ada di Kelayan A. Berawal dari beberapa ulama yang prihatin melihat kondisi lingkungan pergaulan masyarakat saat itu yang lebih banyak mudaratnya, seperti kasus pencurian, miras, perjudian, sabung ayam, hingga pembunuhan. Para ulama pun bermusyawarah dan sepakat melakukan penetrasi keislaman melalui pendidikan keagamaan dengan menggelar majelis taklim oleh Kiai Haji Alman Mina. Seiring berjalannya waktu, dimulailah pembangunan pesantren dan madrasah. Salah satunya Madrasah Diniyah Hidayatullah oleh Kiai Haji Hasan Basri. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hasan Basri. Di tempat ini adalah karena dulunya Kelurahan Murung Raya ini merupakan kelurahan yang dikenal sangat banyak penyakit masyarakat, mulai dari mabuk-mabukan, minuman keras, kemudian dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu beliau mendidik santrinya dengan sebutan 5M. Santri dilarang mabuk, santri dilarang main judi, santri dilarang menjadi maling, kemudian santri dilarang madon atau main perempuan, dan santri dilarang untuk merampok atau mencuri. Nah, itulah sebabnya kenapa pesantren ini didirikan, agar anak-anak dan generasi muda berikutnya terhindar dari penyakit masyarakat. Kami
mengetahui di sini lagi dulu memang ya apa namanya susah senangnya membangun ini ya Pak ya, namanya lagi belum berdiri seperti ini, tapi sudah alhamdulillah didanai oleh Bapak Haji Suami yang mendirikan ini, ada dananya gitu, alhamdulillah. Jadi kami bersyukur kepada Allah untuk lingkungan RT 23, 24, 25 di sini hasilnya ya yang diberikan oleh Bapak Ibu di sini, alhamdulillah anak cucu kami sudah mengenal Al-Quran, mengenal pendidikan, masalah Islam, masalah rukun-rukun yang lainnya sudah diketahui oleh anak-anak kami di sini. Alhamdulillah berdirinya ada berdirinya pendidikan di sini. Karena di sini termasuk jauh daripada sekolah-sekolah yang lain yang memang agamis gitu. Jadi kami rasa diperlukan benar ada pendidikan di sini. Cikal bakal berdirinya rumah Quran di lokasi ini bukanlah hal yang mudah. Perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran harus dilalui untuk dapat meyakinkan masyarakat sekitar akan betapa pentingnya memiliki akhlak perilaku sesuai ajaran agama Islam tentunya. Memang awal didirikan madrasah ini kayaknya anak-anak di sini agak jauh Pak ke luar sekolahnya satu. Memang ada dulu yang bersedia mewakafkan tanahnya buat dibuat madrasah gitu ya Pak ya, dibuat madrasah. Terus gurunya datang sendiri dengan sukarela dulu. Tapi oleh berjalan waktu ya Pak ya, yang berjalan waktu seperti sampai sekarang, alhamdulillah Pak. Jadi murid-muridnya di sini banyak yang sudah berkualitas Pak, meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih baik lagi. Bahkan banyak yang jadi ustadz kalau memang sejarah di sini, sejarah tahfiz di sini ya. Tuh banyak yang sudah jadi guru agama, banyak yang udah di pesantren mengajar, alhamdulillah. Jadi sekarang nenek-neneknya itu melihat ya pendidikan yang memang udah telah lalu berkualitas, jadi nggak disuruh lagi datang sendiri gitu. Bukannya kami suruh-suruh, bukannya kami ini enggak Pak. Alhamdulillah kesadaran nenek, mama, bapak udah alhamdulillah. Karena melihat banyak yang udah berkualitas yang keluar di sini. Merubah perilaku kebiasaan seseorang untuk dapat menjadi lebih baik merupakan salah satu bagian dari syiar Islam. Seperti yang pernah terjadi di era tahun 80-an, tepatnya di daerah pemukiman padat penduduk Murung Raya, Banjarmasin. Wilayah yang banyak dihuni residivis saat itu dan lingkungan masyarakatnya pun ditakuti warga luar. Hingga tidak heran jika mendapat julukan Teluk Kubur. Keadaan desa di Murung Raya di Antasan Segera di Wadah Ulun ini dulu sebelum ada pesantren ini keadaannya agak kumuh atau banyak yang kada baik-baik, misalnya ada banyak permainannya, banyak yang berbuat maksiatnya mungkin dari orang luar kan kebanyakan juga misalnya pencurinya banyak juga, ada rampoknya ada juga di Antasan Segera ini dulu, pemabuknya memang banyak juga di Antasan ini. Sebelum pesantren diadakan ini, jadi bingung keadaan di masyarakat di sini kayak apa. Saya kira generasi penerus tuh mudahan saya kira jangan tahu umpat lagi
lalu didirikan pesantren Hidayatullah nggih. Tahun 1985 itu berdirinya di sini. Ada juga pengaruhnya sekarang lesan keanakan kayak anak ulun sekolah di sini juga pengaruhnya bagus ya Bang. Diadakan pesantren di sini kan ibaratnya atau masalah agamanya tahu, masalah bobot dosanya jangan lagi ibaratnya tak kurang sudah kayak itu nah. Mudah naik sampai maju taruh pesantren ini nah. Dulu itu sebelum pesantren ini banyak yang pro kontranya, nggih banyak yang sarek lah, bagian yang anunya kan banyak enggak sarek juga nih bagian luar apa, ada yang indah dianuakan pesantren, ada yang kayak kebanyakan mendukungkan buat yang pesantren dibangun nih nah kebanyakan lah. Tidak jauh dari pesantren dan madrasah Diniyah Hidayatullah, di kawasan hitam dulu ini juga terdapat musola atau langgar yang sekarang sudah mulai berkembang jamaahnya dan menjadi Masjid Hidayatus Sholihin. Keberadaan sarana ibadah ini pun kala itu sempat mendapat pertentangan dari sejumlah warga yang tidak menyukai kehadiran sebuah musola. Keberadaan masjid yang ada sekarang ini, yang dulunya satu buah musola kecil kira-kira tahun 80-an. Keberadaan Masjid Hidayatus Sholihin sangat membantu untuk masyarakat, terutama sekali untuk mengadakan salat Jumat dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, kegiatan-kegiatan Ramadan, tahun baru Islam, dan kegiatan-kegiatan Islam lainnya. Untuk saat ini alhamdulillah sudah mulai paham betul untuk agama, dan mereka-mereka juga bisa memakmurkan masjid tersebut. Memberantas tuntas lingkungan hitam memang tidak dapat dilakukan secara sporadis. Namun, paling tidak dengan berdirinya rumah Quran Baitur Rahman sudah membuktikan Islam tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam berupaya menyadarkan, mengajak seseorang merubah perilaku menjadi lebih baik. Pesantren ini adalah pesantren tingkat ibtida, artinya tingkat pertama, setingkat dengan madrasah ibtidaiyah. Kan tetapi walaupun di sini tempatnya terpencil,
Ada beberapa santri kita yang sudah alhamdulillah melanjutkan sampai ke Mesir, kemudian ke beberapa tempat di luar negeri, dan mereka datang kembali untuk mendidik adik-adik mereka di tempat ini. Rata-rata mereka juga sudah hafal 30 juz. Saya juga alumni santri pesantren ini. Saya alumni tahun 1987. Waktu itu usia saya kurang lebih baru sekitar 6 naik 7 tahun. Saya termasuk santri angkatan pertama di pesantren ini yang menjadi saksi hidup bagaimana para kiai kami menghadapi orang-orang yang mabuk, memandikan jenazah-jenazah yang tubuhnya terpotong, kemudian menghadapi masyarakat yang kadang salah paham dengan pendidikan yang di pesantren ini mengharamkan perjudian. Karena dahulu di sini kan di pinggir-pinggir jalan banyak masyarakat yang masih belum sadar mereka berjudi dan minum minuman keras. Namun dengan dakwah penuh lemah lembut, akhirnya mereka pun lama-kelamaan berhenti dengan sendirinya. Waktu tahun 95 itu kampung ini ya terlalu seram lah. Anak-anak di sini sering nukar cabutan, berjudi, dan waktu itu kami masang sebagai peringatan bagi anak-anak jangan nukar cabutan dan jangan berjudi. Tapi waktu di tempat orang yang sedang jualan cabutan, dan orang itu akhirnya marah kepada kami. Waktu kami minum, guru-guru waktu minum, kami diserang oleh orang-orang itu. Akhirnya kami tidak ada yang berani melawan. Guru-guru itu semuanya diam. Ya alhamdulillah sekarang ini orang-orang itu sadarlah. Keadaan lagi kan sekarang anak-anaknya banyak sekolah di sini. Kampung ini sekarang sudah aman. Ya alhamdulillah. وعلمنا من